Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daya Nur Natasya dengan NIM C1M023100039 dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biologi tanah, yang dimana nanti pada penjelasan saya ini saya akan kaitkan antara tiga komponen, yaitu lahan kering, mikroorganisme, dan vegetasi, sehingga ketiga komponen tersebut bisa menjadi lahan yang produktif. Biologi tanah adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang organisme yang hidup di dalam tanah, termasuk mikroorganisme seperti bakteri, fungi, protozoa, serta mikroorganisme lainnya seperti hewan dan tumbuhan yang berhubungan dengan tanah. Biologi tanah sangat penting dalam memahami proses ekologis dan biokimia yang terjadi di dalam tanah, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sehingga menjadi lahan yang produktif. Setelah kita mengetahui pengertian dari biologi tanah, perlu juga kita ketahui pengertian dari lahan kering, mikroorganisme, dan vegetasi. Lahan kering merupakan area yang memiliki kelembapan yang rendah, sedangkan mikroorganisme merupakan organisme mikroskopis yang hidup di dalam tanah dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Dan vegetasi merujuk pada semua jenis tanaman yang tumbuh secara alami atau ditanam pada area tertentu. Kemudian kita akan kaitkan antara lahan kering dengan mikroorganisme. Lahan kering memiliki potensi besar untuk pengembangan, terutama dalam produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pengelolaan lahan kering yang efektif dapat meningkatkan produktivitasnya dengan menggunakan mikroorganisme yang bermanfaat. Beberapa jenis mikroorganisme yang ditemukan pada lahan kering seperti bakteri, hewan, dan tumbuhan yang berhubungan dengan tanah memiliki peran sangat penting dalam penyediaan unsur hara bagi tanaman. Akan tetapi, mikroorganisme tidak dapat hidup secara efektif pada kondisi lahan yang kering karena kekurangan air dan kelembapan yang rendah pada area lahan tersebut. Untuk meningkatkan kehidupan mikroorganisme pada lahan kering, beberapa strategi dapat diterapkan. Yang pertama, perlu dilakukan pengelolaan lahan yang tepat, seperti penggunaan teknologi irigasi yang efektif dan penggunaan agensia hayati untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dan yang kedua yaitu dengan cara menambahkan bahan organik seperti pupuk kandang, sisa tanaman, atau limbah yang nantinya akan melapuk dan menjadi makanan bagi mikroorganisme tersebut. Lahan kering memiliki keterkaitan yang sangat penting dengan vegetasi yang dapat mempengaruhi kesuburan dan produktivitas lahan. Vegetasi pada lahan kering berperan sebagai filter udara, mengurangi polusi, serta menghambat erosi tanah. Selain itu, vegetasi juga dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dengan cara menanam tanaman vegetasi tahunan yang akarnya dapat menyerap air hujan yang turun dalam skala 6 bulan, sehingga kondisi lahan menjadi lembab dan mikroorganisme dapat hidup secara efektif. Dengan demikian, lahan yang dikelola secara tepat dengan mikroorganisme dan vegetasi yang seimbang dapat menjadi lahan yang produktif dan menjadi output besar bagi masyarakat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya minta maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.